Ya, Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Ya, Sin, ente dari tadi bengong aja. Nyimak kan nih tadi nih? Anda menyimak betul. Menyimak betul. Yang ente pengen gali apa nih di tema kita kali ini tentang malaikat? Ya, tentang Semuanya. bagaimana kita mengimani lah. Mengimani. Mengimani dan menggambarkan kehidupan Menggambarkan sehari-hari. kehidupan. Ente gimana? Kok nanyaan aja dari tadi? Ya, kok ente aneh bagian nanya terus. Enak aja ente, Anda yang repot. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita mengenai malaikat dan tadi sempat terputus juga. Pak Quraisy, nah sekarang kita bicara masalah kejadian, asal mulanya dari malaikat sendiri. Jadi malaikat itu bagaimana tuh Pak Quraisy? Baik. Saya tadi katakan bahwa informasi menyangkut malaikat harus kita peroleh dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi yang disampaikan oleh banyak orang kepada kita. Al-Quran tidak menjelaskan asal kejadian malaikat. Kalau manusia dia jelaskan asal kejadiannya dari tanah, ya. Kalau jin dia jelaskan asal kejadiannya, yaitu dari api, minaris samu. Malaikat tidak ada penjelasan tentang asal kejadian. Nah, tapi ada beberapa hadis yang dijadikan pegangan oleh ulama sehingga berkata bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tapi mau percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Syekh Muhammad Abduh berkata ini enggak jelas ini. Saya tidak mengerti ini dari mana ini sumbernya. Karena tidak ada di Quran dan hadisnya tidak itu. Tetapi yang ada di Quran kita lihat. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang pertama sangat taat beribadah. Melaksanakan seluruh perintah Allah. Menjauhi seluruh larangannya. Tidak bosan-bosannya beribadah. Itu yang kita temukan. Diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah. Al-Quran berkata, wal mudabbirati amra. Dia yang mengatur urusan atas perintah Allah. Al-Quran menjelaskan, wan nazi'ati naz'a, wan nasyitati nashta. Dia mencabut ruh. Al-Quran menjelaskan bahwa ada malaikat yang namanya Jibril. Al-Quran mengisyaratkan bahwa malaikat itu gagah. Kalau kita ibu-ibu, pemirsa, kalau kita minta seorang, coba gambarkan setan bagaimana? Oh itu setan jeleknya luar biasa. Terserah pada Anda bisa gambarkan bagaimana. Kalau disuruh gambarkan, apa yang terindah dari makhluk Allah? Orang berkata, malaikat. Di tempat lain ada ayat zumirratin fastawa. Salah satu arti mirrah itu gagah. Itu ada penjelasan Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran juga ada menjelaskan bahwa malaikat itu punya sayap. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusannya dan menjadikan untuknya sayap-sayap 2, 3, 4 baru dia katakan dan Allah menambah apa yang dia kehendaki. Nah, dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril itu punya 500 sayap. Nah, tetapi apa arti sayap? Bisa beda pendapat orang lagi. Ada yang berkata sayap itu gambaran dari kekuatan. Jadi punya kekuatan karena memang malaikat itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Tidak sama semua malaikat itu. Sama juga dengan manusia. Ada manusia biasa, ada manusia terhormat, ada ini. Itu malaikat seperti itu. Nah, Al-Quran juga menjelaskan bahwa malaikat bisa berbentuk dengan aneka bentuk.
Dan dia bisa menampakkan dirinya pada manusia dalam bentuk manusia. Nah, kita akan lebih jelaskan lagi nanti. Oh, ternyata ada tingkatannya juga ya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang langsung aja kesempatan untuk yang di studio ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Silakan Ibu. Nama saya Hajah Susi dari Atofik Rawamangun. Seperti yang kita tahu Pak, bahwa malaikat itu kan gaib. Dan kita wajib mengimaninya karena dia termasuk salah satu rukun iman. Kalau boleh saya tahu bagaimana caranya barangkali supaya kita bisa meyakini gitu. Agar kita bisa mengimani salah satu rukun iman itu. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Saya buka pulpen saya. Di sini Bu, Ibu percaya ada virus atau tidak? Bisa ada ratusan atau ribuan virus di sini. Ibu lihat atau tidak? Ada virus yang walaupun dengan menggunakan teleskop yang kuat tidak bisa dilihat. Tapi kita membenarkan itu. Dulu Ibu, kalau saya berkata begini, dari Jakarta saya bisa berbicara dengan satu orang, nggak usah jauh-jauh dulu, kira-kira 100 tahun yang lalu. Saya bisa berbicara mendengar suaranya orang yang ada di Makassar. Dan saya lihat mukanya waktu bicara. Percaya nggak? Kalau sekarang? Jadi kita punya. Nah, jika demikian dalam konteks percaya ini, kita harus pandai-pandai memilih cara yang tepat untuk menangkap kepercayaan itu. Setiap objek ada cara pendekatannya. Saya beri Ibu contoh. Ibu mau menikmati nyanyian. Pakai mata bisa. Pakai kaki bisa. Ada caranya kan? Pakai telinga. Salah kalau pakai kaki. Ya. Tidak segala sesuatu itu harus kita gunakan akal untuk membenarkannya. Ada caranya. Saya ingin tahu berapa panjang ruangan ini. Saya bawa timbangan? Salah. Nah, mau tahu, mau membenarkan bahwa ada malaikat, gunakan hati. Dan kehadiran malaikat itu bisa dirasakan. Saya beri contoh bagaimana kehadiran malaikat. Kita semua pernah alami itu. Di jalan Bu, tiba-tiba ada jam tangan, ada dompet, atau ada uang saya temukan. Hati kecil saya ada yang berbisik begini. Ambil aja mumpung gak ada yang lihat. Ya. Ada lagi yang berbisik, jangan ambil. Itu punya orang. Kamu ambil tetapi coba cari siapa pemiliknya. Ada itu ya? Ada. Siapa yang bisik itu? Jangan ambil. Itu kerjanya malaikat. Kita lihat contoh yang lain. Segala sesuatu ini ada penyebabnya. Ya. Ada yang dinamai hukum alam. Iya. Ya toh? Hujan, bagaimana hujan itu turun? Orang yang tidak percaya malaikat, dia bicara hukum alam. Apa itu? Uap dari bawah. Matahari menerpa sungai, laut, dia menguap, berat, jadi awan, tergiring, turun. Hujan. Oke, hujan. Siapa yang mengatur itu? Hah? Tuhan yang menentukan, yang mengaturnya dalam bahasa agama, malaikat. Logis atau tidak? Pernah lihat itu? Pernah lihat itu proses? Kita tidak lihat. Tapi kita ketahui, itu pendekatan-pendekatan
untuk mempercaya hal ini. Kita percaya ada hukum alam, tapi hukum alam diciptakan Allah. Allah mengatur antara lain tugas malaikat seperti itu. Saya kira demikian, Bu ya. Oke. Seperti contoh tadi Pak Quraisy tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa seperti yang kita nemukan dompet tadi, kita mendapat bisikan, oh jangan diambil, diambil mumpung nggak ada yang lihat. Itu yang sifatnya negatif itu apakah bisikan dari malaikat juga atau dari? Kalau negatif itu setan. Setan. Setan itu menjalar di darah kita. Malaikat juga begitu, ada di sekeliling Oh kita. gitu. Oh, silakan. Jadi Pak Quraisy, setelah kita tahu suara hati tadi yang membenarkan malaikat untuk membenarkan yang baik, itu untuk menguatkannya menjadi tidak diambil itu bagaimana tuh Iya, Pak Quraisy? Jadi Nah, itu semakin bersahabat Anda dengan malaikat, semakin kuat daya tariknya. Kalau setengah-setengah bertarung malaikat dengan setannya. Nah, kalau ini menang setannya. jelas. Jelas setan? Salah. Jelas tentang itu maksudnya. Oke, baiklah kita akan lakukan. Ibu-ibu nggak suka mimpi. Nah. Bercanda ini, biar kita nggak tegang, suasana biar encer. Oke, kesempatan untuk pertanyaan untuk ibu-ibu dan bapak dan mas-mas di sini disimpan dulu, dipersiapkan pertanyaannya karena kita akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu.